Welcome to the Power of Education channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi itu tidak melahirkan pemimpin, tapi pemimpin bisa membentuk posisi. Kepemimpinan itu bisa hadir dari posisi mana saja. Banyak orang nanti mau memimpin kalau berada pada posisi paling atas. Tidak sedikit orang nanti mau menebarkan pengaruh tatkala berada pada posisi pucuk pimpinan. Bahkan banyak orang berada pada posisi bagian bawah tapi tidak mau menebar pengaruh. Padahal menebar pengaruh tidak mesti ketika menjadi top of leader. Menebar pengaruh tak hanya ketika menjadi direktur. Menebar pengaruh tak hanya ketika menjadi manajer. Menebar pengaruh tidak hanya ketika menjadi ketua, kepala, bupati, gubernur, menteri, presiden, dan posisi yang lainnya. Menebar pengaruh itu dimanapun posisinya. Ketika berada di posisi tengah, maka ia mampu memberikan pengaruh di samping kanan, kiri, depan, belakang, bawah, bahkan ke atas. Ketika berada di bawah, maka ia memberikan pengaruh ke atas. Minimal menunaikan dan menjaga amanah yang diberikan dalam berlembaga, sehingga pimpinannya merasa bangga atas performa dan kinerjanya. Bahkan menjaga nama baik lembaga itu merupakan pengaruh yang sangat penting untuk kemajuan lembaga. Loyalitas pun merupakan bentuk pengaruh yang tak bisa diabaikan begitu saja. Karena dengan loyalitas, ketahanan dan eksistensi lembaga terus terjaga dengan baik. Begitu pula dengan keprofesionalan yang akan meningkatkan kualitas lembaga, membantu orang lain untuk mencapai tujuan dan target sehingga menjadi berhasil, merupakan pengaruh untuk semakin menguatkan lembaga. Sesungguhnya semua itu disebut berpengaruh, dan itu bagian dari esensi kepemimpinan. Sesungguhnya memimpin itu bisa dari segala penjuru. Memimpin itu bisa dari segala posisi. Tidak hanya memimpin ketika menjadi atasan maupun berada di pucuk pimpinan, yang semuanya bersumber dari memimpin dan mengendalikan diri sendiri, dan ini yang menjadi dasar pokok sebelum memimpin orang lain. Siapapun yang berada dalam lembaga, tentu semua diharapkan memberikan nilai tambah, bukan nilai kurang yang menguras dan menjadi beban yang memberatkan lembaga. Ini tuntutan di semua lembaga, perusahaan, bahkan negara sekalipun. Nilai tambah yang akan semakin memperkuat dan memperkokoh barisan kepemimpinan dalam lembaga. Nilai tambah yang membuat lembaga semakin berkualitas. Nilai tambah yang membuat lembaga semakin berkembang. Nilai tambah yang membuat lembaga semakin memiliki daya tahan dan daya juang sampai akhir hayat. Nilai tambah ini mengandung kekuatan bagi setiap orang. Nilai tambah yang diberikan merupakan momentum kebesaran jiwanya. Nilai tambah yang diberikan merupakan momentum kebesaran dan kehebatannya dalam membantu mengangkat reputasi kepemimpinan. Sesungguhnya substansi kepemimpinan terletak pada adanya kekuatan pengaruh dan nilai tambah yang dilakukan oleh siapapun dalam lembaga maupun negara. Bukan selamanya terletak pada posisi puncak dalam lembaga maupun negara. Sehingga mestinya pucuk pimpinan lembaga maupun negara tidak harus diperebutkan dalam banyak mengorbankan harta, kepentingan, keringat, darah, dan air mata. Karena menebar pengaruh dan nilai tambah setiap orang bisa dari arah posisi manapun di lembaga maupun negara itu. Kecuali kalau yang dikejar itu adalah pengakuan, penghargaan, penghormatan, maupun status yang biasa disebut dengan prestise. Nilai tambah itu terus dipertahankan dan ditingkatkan oleh siapapun. Nilai tambah tidak berhenti dilakukan walaupun lembaga
maupun negara mengalami ketidakstabilan roda organisasi. Sehat, afiat, dan sukses bersama. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.